Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatul khamisatu utawi masalah al-khamisatu kang kaping 5. Ikhtalafa iku berbeda pendapat. Sapa al ulama'u pira-pira ulama. Surut pira-pira wong alim. Fi jawazi wat'il mustahadati ing di dalam diperbolehkannya mewati perempuan yang istihadah. Ala salah satu aqwalin atas beberapa pendapat. Jadi ulama ada perbedaan pendapat masalah diperbolehkannya mewati atau hubungan suami istri dengan perempuan yang lagi istihadah. Di situ ada 3 pendapat. Faqala maka berkata atau berpendapat sapa kaum ya juzu wenang diperbolehkan ya juzu boleh wat'uha apa mewati mustahadah. Pendapat pertama mengatakan di situ hukumnya boleh. Wa huwa utawi jawaz alladzi iku pendapat alaihi kang iku ing atase alladzi fuqaha ul amsori utawi pira-pira ulama fikih pira-pira negara. Beberapa ulama fikihnya dari beberapa negara. Wa huwa utawi alladzi pendapat pertama ini Marwiyun iku diriwayatkan an Ibni Abbas dari Ibnu Abbas wa Sa'id bin Musayyab dan Sa'id bin Musayyab wa jamaatin dan golongan minat tabi'ina dari tabi'in. Jadi ulama ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyab dan golongan dari tabi'in. Wa qala dan berpendapat sapa kaum. Ada pendapat nomor 2 ini. Laisa tidak ada apa kelakuan. Ya juzu iku boleh watwa apa mewati mustahadah. Pendapat yang nomor 2 di situ tidak boleh mewati perempuan yang istihadah. Jadi pendapat pertama mengatakan boleh, pendapat kedua tidak boleh. Wa wa utai kaul marwiyun iku diriwayatkan an Aisyata dari Aisyah. Wabi dan dengan kaul qala berpendapat atau berkata sapa an-Nakhai Imam Nakhai wal Hakamu dan Imam Hakam. Wa qala dan berpendapat atau berkata kaumun sapa kaum, ini pendapat nomor 3. La yatiha tidak boleh menjima sapa wong ing la yatiha tidak boleh menjima ing mustahadah sapa zaujua sapa suaminya mustahadah. Ila ayatullah kecuali apabila lama zalika apa demikian itu istihadah biha kelawan mustahadah. Pendapatnya nomor 3 di situ tidak boleh suaminya itu mewati mustahadah kecuali apabila istihadahnya itu lama. Nah, istihadahnya lama baru boleh. Wa bihadzal qauli dan dengan inilah pendapat qala berkata sapa Ahmadu Ibnu Hambal sapa Imam Ahmad bin Hambal. Jadi pendapat masalah diperbolehkannya mewati perempuan yang istihadah, itu ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan di situ boleh. Ini kebanyakan ulama mengatakan boleh. Yang nomor 2 di situ tidak boleh. Ini menurut Imam Nakhai dan Hakam. Yang nomor 3 tidak boleh kecuali apabila istihadahnya itu lama. Kalau istihadahnya itu lama baru boleh.
Itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Wasababu ihtilafihim utawi sebab perbedaannya ulama. Kenapa di situ kok ada perbedaan antar ulama? Ini sebabnya. Wasababu ihtilafihim utawi sebab perbedaannya ulama, perbedaan pendapatnya ulama. Iku hal ibahatus sholatu. Al ibahatus sholati. Apakah utawi diperbolehkan sholat? Laha bagi mustahadah. Ya ibahatus sholat. Ruhsatun iku merupakan ruhsah atau kemurahan. Limakani ta'kidi wujubis sholati, karena tempatnya menguatkan kewajiban sholat. Am innama atau am innama ubihat, atau sesungguhnya diperbolehkan lah bagi mustahadah apa as-sholatu sholat, li'anna hukmahuma, karena sesungguhnya hukumnya, li'adda hukmaha, karena sesungguhnya hukumnya mustahadah, hukmut tahiri iku hukumnya orang yang suci. Jadi perbedaan pendapat antar ulama itu masalah diperbolehkannya sholat. Apakah perempuan yang istihadah itu diperbolehkannya sholat, ya, itu karena rukhsah, atau memang karena dia itu diperbolehkan karena hukumnya itu seperti orang suci. Jadi dia istihadah itu termasuk dia kan melakukan sholat kan, itu status diperbolehkan melakukan sholat itu statusnya rukhsah, apa memang dia itu dihukumi seperti orang suci. Paman maka utawi ulama ro'a iku apabila berpendapat sapa man anna zalika ing sesungguhnya salat ruhsatun iku salat ruhsatun iku ruhsah, lam yujis maka tidak memperbolehkan sapa man li zaujia bagi atau kepada suaminya mustahadah ayataha ing mewati ayataha ing yen ta mewati sapa zauj ing mustahadah. Di ulama yang mengatakan bahwa di situ sholatnya orang yang istihadah itu merupakan rukhsah, merupakan kemurahan, maka di situ suaminya tidak boleh hubungan menjima istrinya yang lagi istihadah. Kenapa? Status sholatnya adalah rukhsah. Waman utawi ulama ro'a iku apabila berpendapat sapa man anna dzalika ing sesungguhnya salat li anna hukmaha iku karena sesungguhnya hukumnya mustahadah hukmut tahiri iku seperti hukumnya orang yang suci, abaha maka memperbolehkan sapa man laha bagi mustahadah dalika ing mengkono ing demikian itu mewati. Apabila ulama yang memperbolehkan, ulama yang berpendapat bahwa sesungguhnya sholatnya mustahadah itu dihukumi seperti hukum sholatnya itu seperti orang yang suci, maka ulama tersebut berpendapat bahwa bagi mustahadah boleh dijima atau boleh diwati. Waya utawi masalah bil jumlati kelawan dengan global, bil jumlati dengan global, masalatun iku masalah maskutun kang didiami apa anha saking masalah. Jadi masalah ini merupakan masalah sing maskutun anhu, maskutun anha. Wa amat tafriku adapun utawi membeda-bedakan bainatuli di antara lamanya walatula dan tidak ada lama iku maujud fa istihsanun maka iku dibilang-bilang bagus. Jadi kesimpulannya
bahwa ini merupakan masalah yang maskut anha, yang enggak dari Al-Qur'an itu enggak ada hukumnya, enggak ada yang menjelaskan tentang hukum ini. Dari Rasulullah juga enggak ada yang menjelaskan tentang hukum ini. Itu namanya maskut anha. Jadi kesimpulannya ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu boleh. Pendapat yang kebanyakan ulama bahkan madzhab Syafi'iyah mengatakan ikut yang madzhab ini, yaitu boleh. Bahwa orang yang istihadah itu boleh dijima atau hubungan suami istri. Pendapat yang kedua di situ nggak boleh. Pendapat yang ketiga di situ boleh, tapi dengan syarat istihadahnya itulah lama. Kitab Tayamumi utawi iki ku kitab menerangkan